Efesus pasal yang ke-6, dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-4. Demikian bunyi firman, kewajiban anak dan orang tua. Ayat yang pertama, anak-anak, taatlah kepada orang tuamu dalam Tuhan, karena itulah yang sepatutnya. Hormatilah ayah dan ibumu, itulah yang merupakan perintah utama dengan janji bahwa hal itu dapat menjadi baik bagimu dan engkau akan berumur panjang di atas bumi. Dan para ayah, janganlah kamu membangkitkan amarah anak-anakmu, tetapi peliharalah mereka dalam didikan dan nasihat Tuhan. Amin. Hari ini kita belajar dalam Efesus 6 ayat 1 sampai 4 yang berbicara bagaimana ada kewajiban baik sebagai anak-anak juga sebagai orang tua. Bapak Yahweh Tuhan yang adil. Dia tidak hanya menegur anak-anak, tetapi dia menegur sebagai untuk orang tua juga. Tegurannya juga untuk orang tua. Jadi jangan sampai orang tua merasa dirinya orang tua, saya yang menafkahi. Ingat Bapak Ibu, bukan engkau yang pintar mencari nafkah kalau Tuhan tidak memberkati. Jadi jangan merasa engkau yang kasih makan, engkau yang pelihara. Engkau saja tidak punya hak atas hidupmu. Apalagi berhak atas seluruh kehidupan anak-anak. Jadi kalau anak-anak harus hormati orang tua. Tetapi kalau keputusan keselamatan, orang tua tidak bisa intervensi keselamatan. Karena keselamatan itu masing-masing. Di hadapan Tuhan tidak ada kita datang atas nama organisasi. Waktu di hadapan Tuhan kita berdoa, kita pribadi Bapak Ibu. Berdoa saja, apalagi waktu kita berhadapan di hadapan tahta putih Bapak Yahweh. Ada di dalam kitab Wahyu. Masing-masing suami istri tidak bisa bicara tentang keluarga lagi. Karena pribadi lepas pribadi Tuhan memanggil kita. Nama lepas nama. Bukan keluarga lepas keluarga, marga atas marga, organisasi atas organisasi. Makanya hari ini Tuhan berbicara atas kita semua. Sebagai satu keluarga, anak-anak dan orang tua. Yang untuk anak-anak, taatlah kepada orang tuamu di dalam Tuhan. Bagaimana kalau orang tua? Pertanyaan timbul. Orang tua yang tidak takut Tuhan. Kira-kira anak-anak masih mau hormati atau tidak? Masih, betul. Tetap menghormati. Sebagai anak, apapun kondisinya, kamu harus tetap menghormati. Mau orang tua sesalah apapun, tetap harus memberi rasa hormat. Orang tua tidak berbicara hanya kepada papa mama kandung kita. Siapa saja yang lebih tua kita harus hormat. Tetapi bagaimana kita bisa saling menghormati kalau bukan dari rasa hormat kita mulai dari Tuhan sendiri. Untuk satu keluarga bisa ada di dalam satu kesepakatan iman. Hari ini kita berbicara tentang bersepakat. Sepakat itu artinya kita menyetujui sesuatu. Apapun itu, kata sepakat itu berarti menyetujui. Contoh, kisah Menara Babel. Saya ambil contoh kisah Menara Babel. Dia dibangun tidak? Dia berdiri teguh atau tidak? Dia berdiri karena mereka semua sepakat. Kalau bukan Bapak Yahweh turun tangan, dia tidak akan hancur. Yang kasih kacau, Elohim, bangsa Israel. Kalau tidak dikacaukan sama Bapak Yahweh, tidak akan hancur. Itu karena mereka sepakat. Kalau di dalam rumah tangga, semuanya bersepakat, pasti rumah tangganya akan jalan baik-baik sekalipun ada badai hidup. Contoh, sepakatnya seperti apa? Orang tua yang laki-laki ajar didik anak seperti ini. Yang perempuan ajar didiknya seperti ini. Kalau tidak bersepakat, anaknya itu akan mencari yang lebih nyaman sama dia. Yang menuruti apa maunya anak itu. Nah itu contoh. Saat ini kita diperhadapkan dengan situasi yang tidak main-main. Bagaimana didikan Tuhan untuk kita tetap bertahan, membawa dampak keluar atau ambil yang dari luar masuk ke dalam rumah kita. Anak-anak, dengarlah didikan orang tuamu.
ada keadaan orang tuamu yang engkau anggap itu keliru, bukan berarti engkau menghakimi. Tapi sebaiknya bandingkanlah apa yang dinyatakan oleh isi firman. Setiap kita kalau bersepakat di dalam rumah tangga, pasti semuanya berjalan dengan beres. Jadi semua yang tidak bersepakat pasti tidak bisa jalan bersama-sama. Contoh juga di dalam iman. Satu keluarga, kalau tidak satu iman, itu goncangannya beda. Goncangannya sungguh sangat membuat yang sudah di dalam keputusan iman yang benar, itu pasti akan ada rasa penekanan yang luar biasa. Tetapi ketahuilah engkau tidak sendiri, Bapak Ibu. Amen. Karena ada Tuhan yang beserta dengan engkau. Contoh yang lain, kita lihat kisah Esther. Bapak Ibu tahu kisah Esther? Dia seorang ratu. Pada waktu dia tahu bahwa bangsa Israel, bangsa Yehudi mau dimusnahkan, dengan berani dia menghadap ke Raja Ahasweros. Bapak Ibu, kalau raja itu dia tidak berkenan, maka siapapun yang datang menemuinya pasti akan dibunuh mati. Esther dengan gigih, dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, dia puasa 3 hari 3 malam, tidak makan dan tidak minum, sambil dia membersihkan juga seluruh tubuhnya secara jasmani, mempercantik dirinya karena dia harus berhadapan dengan seorang raja. Dia kabarkan kepada bangsa Yehudi, mulai dari 3 hari ini kita sama-sama berdoa, berpuasa selama 3 hari 3 malam. Kalau saat itu hanya Esther sendiri, saya pikir tidak akan berhasil. Tetapi karena kesepakatan di antara bangsa Yehudi dengan Esther, maka Raja Ahasweros mendengarkan apa yang Esther mau. Bapak Ibu, kalau kita sepakat apa yang di hati dan pikiran kita, maka perkataan kita itu akan jadi. Kalau hati kita waktu dengar firman, ada kekuatan yang kita rasa dalam hati kita untuk menjadi pelaku firman. Tapi waktu kita melihat masalah, terus kita langsung berpikir, pastinya perkataan kita tidak bisa jadi sepenuhnya. Tapi waktu hati kita sepakat dengan pikiran kita, maka setiap perkataan yang keluar pasti jadi. Ada yang belum coba? Silakan coba Bapak Ibu. Coba dua-dua. Waktu pikiranmu tidak selaras dengan hatimu, dan pikiran dengan hatimu itu selaras. Pasti jawaban yang kau terima itu berbeda. Di dalam hal ini, Efesus 6 berbicara untuk anak-anak. Bagaimana cara mendidik anak-anak? Mungkin dari tempat ini, sebagai orang tua, mari kita sama-sama, mungkin yang masih sendiri, bagaimana engkau mendidik anakmu, libatkan Tuhan. Tetapi yang suami dan istri, didiklah anak-anakmu. Sebelum engkau mendidik, bersepakatlah untuk didikannya itu harus seperti apa. Kalau kita yang tadinya dididik sama ilah bangsa-bangsa, kalau kita masih membawa cara didik ke dalam penyembahan yang benar, otomatis kita pasti akan kompromi. Hendaklah engkau hitam-hitam, putih-putih, jangan abu-abu. Bapak Yahweh itu menghargai keputusan kita. Kalau engkau tidak mau menyembah, Bapak Yahweh menghargai. Walaupun kita tahu resikonya nanti bagaimana. Kalau engkau mau dingin-dingin, panas-panas. Kalau engkau mau terima-terima, tolak-tolak. Jangan maju mundur. Orang ragu pasti tidak akan bisa ada dalam kekuatan iman. Ayat yang kedua, hormatilah ayah dan ibumu. Itulah yang merupakan perintah utama dengan janji. Ada 10 perintah yang kita tahu. Yang pertama, jangan ada padamu ilah lain di hadapanku. Yang kedua, jangan membuat patung yang menyerupai apapun di bumi. Yang ketiga, jangan menyebut nama Yahweh Elohimmu dengan sembarangan. Yang keempat, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Nah, yang kelima,
Amin. Hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang dijanjikan Yahweh Elohimmu kepadamu. Semua dari atas itu jangan. Sampai di hari Sabat disuruh ingat dan kuduskan. Tapi waktu perintah yang kelima, kita disuruh hormati orang tua. Hormatilah ayah dan ibumu. Bukan hanya itu, dari semua 10 perintah itu yang mengandung janji, poin yang kelima, perintah yang kelima, supaya lanjut umurmu di tanah yang dijanjikan Yahweh Elohimmu kepadamu. Jadi waktu anak-anak engkau menghormati orang tuamu, engkau menghormati ayah ibumu, ada janji yang Tuhan berikan. Engkau akan panjang umur dan diberkati di mana saja Tuhan menempatkan engkau. Dalam pekerjaanmu, dalam rumah tanggamu, dalam lingkungan, dalam segala hal engkau diberkati. Sesalah-salah apapun orang tuamu, mereka tetap orang tuamu, tidak akan pernah berubah menjadi orang lain. Dengar anak-anak, percayalah waktu engkau menghormati orang tuamu, engkau lagi melakukan salah satu perintah dalam ke-10 perintah yang difirmankan Bapa Yahweh. Ayat yang keempat, dan para ayah, janganlah kamu membangkitkan amarah anak-anakmu. Bapak Ibu, waktu kita dididik sama Bapa Yahweh, pernahkah Bapa Yahweh menekan kehendak bebas kita sampai kita tidak bisa lagi berbuat apa-apa seperti remote control di tangannya? Ataukah dia memberi kehendak bebas? Silakan engkau memilih, karena dia punya rohnya itu lemah lembut waktu mendidik kita. Mari kita belajar dari apa yang kita terima dari Bapa Yahweh. Untuk bagaimana cara kita mendidik anak-anak, yang anak-anak menghormati orang tua, demikian juga kita bisa melakukannya kepada Bapa Yahweh. Kata sepakat untuk ada di dalam satu didikan, itu membuat kita berhasil dalam didikan kita sebagai orang tua dan juga sebagai seorang pemimpin. Dari tempat ini juga saya berbicara untuk semua yang mengambil bagian dalam pelayanan di Kehilat ini. Mari kita bersepakat hati, kalau ada jam-jam doa untuk kita mengambil bagian, untuk ada waktu kita mendoakan pergumulan dan semua hal yang harus didoakan sebagai orang-orang yang dipersiapkan Tuhan untuk membawa pergumulan jemaat. Mari kita mengambil bagian sebagai para pendoa syafaat. Kalau memang ada waktu yang tidak bisa karena berhalangan, bisa dimaklumi. Tetapi kalau ada waktu, mari biar sama-sama kita bersepakat. Apa saja pasti Tuhan jawab. Sama-sama kita bersepakat, sama-sama kita mengambil tindakan, menyetujui semua apa yang sudah disepakati dan kita melakukannya bersama-sama. Bapa Yahweh buka jalan. Matius 18 ayat yang ke-19. Lagi aku berkata kepadamu bahwa jika 2 orang dari kamu sepakat di bumi mengenai setiap perkara, apa saja yang mereka minta akan terjadi pada mereka dari Bapakku di Samaim. Amin. Berarti ada kesepakatan. Baik sebagai suami dan istri, sebagai orang tua dan anak, sebagai pemimpin dan jemaat, kita bersepakat. Kita meminta di dalam nama Yeshua HaMashiach, Bapa Yahweh pasti memberikan jawaban. Apa yang saat ini kita mintakan? Mungkin belum dijawab. Ternyata mungkin pribadi kita belum bersepakat dengan apa yang kita minta, sikap hati kita, pikiran kita tidak selaras. Sampai doa yang diucapkan dari mulut kita belum terjadi. Tapi mulai dari saat ini Bapak Ibu, Bapak Yahweh mengajar kita. Dia sebagai orang tua dan dia mendidik kita saat ini. Bagaimana
kita bersepakat di dalam semua perkara yang Tuhan percayakan bagi kita. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu, hormatilah mereka selayaknya. Jika orang tuamu belum ada di dalam keselamatan, doakanlah dia. Hai istri, hai suami, jika suami atau istrimu, bahkan anak-anakmu belum ada di dalam keselamatan, tetaplah berdoa bagi mereka. Waktu engkau berdoa, waktu engkau sepakat dengan apa yang engkau doakan dan meminta dalam nama Yesus HaMasiah, keselamatan itu pasti turun bagi seluruh keluargamu. Jawaban-jawaban doa pasti ya bagi Yesus HaMasiah. Bagaimana keadaan kita sekarang Bapak Ibu? Keadaan di mana kita lagi menjelang kedatangan Tuhan Yesus. Bagaimana kesiapan kita menjadi anak-anak yang terdidik? Kalau saat ini engkau ada di dalam semua persoalan hidupmu, ketahuilah kenapa kita terus diperhadapkan dengan tantangan lepas tantangan. Karena kita bukan anak-anak gampangan. Tantangan itu adalah didikan. Kalau terus kita hanya mengalami mujizat, semua maunya kita dijawab, berarti pada waktu tantangan, kita adalah orang-orang yang sangat berkesedihan. Tetapi pada waktu kita ada di dalam tantangan dan kita tidak menyerah, kita tetap berpegang teguh dengan apa didikan Tuhan, maka pasti kita berhasil karena kita bukan gampangan. Roh di dalam kita lebih besar dari roh dunia ini. Jangan takut untuk terus membayar harga, jangan takut untuk terus percaya bahwa Bapa Yahweh sanggup memulihkan keadaanmu, dan jangan takut dengan keadaan apapun yang di depan. Janjinya dialah Immanuel, selama-lamanya dia menyertai kita semua. Demikian isi firman, Bapa Yahweh memberkati kita. Amin.